Sudah muncul ya? Sudah. Silakan. Baik, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih untuk Prof. Firdaus dan tim panitia atas kesempatannya. Today I'm going to talk about English proficiency that we need for studying abroad. In the previous session, I talked about an overview of those tests. I talked about TOEFL and IELTS. So today I'm going to focus on IELTS. Okay, a bit introduction. My name is Ahmad Rida. I graduated from IPB University from Computer Science Department. And I think there is something interesting today. I think we have a Saudi connection today, Professor, because it turned out that Khalis spent some time in HAIL, and then Mas Danang at KAUST, and then I myself graduated from King Fahd University in Al-Zahran, Saudi Arabia. Currently, I'm a lecturer with Computer Science Department in IPB, but I also participate in teaching for first year English course in IPB. And these are my test experience. I took IELTS, TOEFL CBT, TOEFL ITP, and TOEIC listening and reading. And today we're going to focus on IELTS. Ngomong-ngomong, mohon maaf, mungkin di presentasi saya akan campur ya bahasa Inggris dan Indonesia. Supaya nanti kalau ada kurang jelas, silakan ditanyakan di sesi tanya jawab. Okay, IELTS stands for International English Language Testing System. It is jointly managed by British Council, IDP IELTS Australia, and Cambridge Assessment English. So we can see here that IELTS is based on UK and Australia. But don't worry, in IELTS you can still use American English. You will not be penalized for using American English in IELTS, but make sure that you are consistent in using whatever English you choose. Okay, and there are different types of IELTS. There are academic IELTS and general training. For graduate study, you need to take the academic one, and then it's available on paper and computer. I took the paper one. For general training, it's mainly for professional, ya. Dia orang yang di kantor, industri, biasanya mereka pakai yang general training, juga untuk imigrasi misalnya. And for current shutdown, they also offer IELTS indicator, but there is no guarantee that IELTS indicator will be accepted by all institutions that normally accept IELTS. Ya, jadi ini untuk masa darurat ini saja. Oke, skor IELTS rentangnya dari 1 hingga 9 dengan nilai setengah diantaranya, dia bisa 1,5, 2, 2,5, dan seterusnya. Skor 0 itu untuk kasus ketika seseorang mendaftar tetapi tidak datang tes. Jadi bukan skor yang normal. Oke, we can see how the scores from IELTS compared to TOEFL IBT and PBT. Ya, jadi kalau kita sehari-hari bilang skor TOEFL, biasanya kan yang dimaksudkan itu adalah yang skor yang PBT atau ITP yang paper based ya. Jadi misalnya skornya berapa? Oh, misalnya 500, 550 dan seterusnya. Ya, itu adalah yang ini ya. Ini yang biasanya kita sebut. Nah, TOEFL IBT ini yang international TOEFL yang sebenarnya yang diterima untuk lamar beasiswa atau studi di luar negeri. Ini yang biasanya. Nah, ini yang IELTS rentangnya. Nah, di sini bisa kita lihat rentang IELTS naiknya setengah-setengah, tapi kalau dibandingkan dengan IBT linear ya. Jadi karena ini memang kenaikan katakanlah dari 6,0 ke 6,5 ini lebih mudah ketimbang katakanlah dari 8,0 ke 8,5. Nah, 9,0 ini sendiri bisa dikatakan adalah nilai sempurna. Jadi kalau 10% atau 15% itu ya tidak mungkin bisa dapat nilai 9,0. Dan nilai ini adalah hasil rata-rata dari seluruh komponen IELTS ya. So we have listening, reading, writing, and speaking.
Okay, so these are the sections: listening 30 minutes, reading 60 minutes, writing 60 minutes, and speaking ranging from 11 to 14 minutes. Kalau kita totalkan kan hanya sekitar 3 jam, ya. Tetapi dalam praktiknya ini pengalaman saya habis 1 harian, ya, datang tiba pukul 7 pagi, ya. Walaupun tesnya mulainya pukul 9 karena harus ada registrasi, cek identitas dan seterusnya, ya. Kemudian juga yang bagian yang cukup melelahkan adalah antre untuk interview, ya. Because the speaking section in IELTS is conducted in person. You actually meet a person, an interviewer, and you talk with him or her. Okay, for paper-based IELTS, we have additional 10 minutes to transfer the answer. Jadi kalau di IELTS, bedanya dengan TOEFL adalah di IELTS kita boleh menulis catatan, ya, kita boleh menandai di lembar soal. Nanti ada sesi 10 menit di akhir listening section untuk memindahkan ke lembar jawaban. Okay, these are general tips for IELTS. Sure, you have to plan for the test. It's not something that you can register and take tomorrow or next week. Yeah, you need to plan. Tadi disampaikan oleh Mas Danang, kita perlu perencanaan, ya, mungkin sampai 1 tahun sebelum kita studi. Ya, ini termasuk untuk English proficiency test. And then an important part of taking IELTS is you have to build your vocabulary. Jadi seperti reading section di IELTS itu bisa dibilang ya tes vocabulary, ya, tes kosakata. Jadi ini sesuatu hal yang sebaiknya dilakukan dengan waktu yang memadai. Jadi jangan dibayangkan kita bisa duduk kemudian kita menghafalkan kamus selalu jadi baik vocabulary-nya, not that simple. Kenapa? Karena menghafal kamus belum tentu membuat kita paham kapan menggunakan kata tersebut dengan sesuai. Ada nilai rasa dan seterusnya. So we need to read quality English materials, yeah, regularly. A simple way that you can do is that you can switch reading news from Indonesian to English. Ya, jadi misalnya kalau biasanya baca katakanlah Detik.com atau baca situs-situs berita bahasa Indonesia, nah beralih ke situs-situs yang berbahasa Inggris, misalnya bbc.com atau newyorktimes.com, ya, dan lain-lain. Dan materi yang kita baca harus memang yang sesuai dengan tipe bahasa Inggris untuk IELTS, yaitu academic English. Jadi tidak disarankan untuk belajar dari pop culture. Jadi misalnya belajar dari lagu atau nonton film, itu mungkin kurang sesuai karena bahasanya bukan yang digunakan di IELTS, ya. Kalau mau listening, nonton film, ya mungkin yang saya sarankan adalah misalnya BBC Wildlife, ya. Misalnya David Attenborough itu sangat bagus ininya speakingnya. Tetapi justru nanti pas kita IELTS, nanti kita akan menjumpai dialek yang beragam. Jadi kalau kita terbiasa dengan yang dialek satu jenis saja, nanti misalnya kita biasa yang katakanlah British English, nah nanti ketemu yang dari Australia atau New Zealand itu bisa kewalahan karena tidak familiar. Okay, and then you need to practice surely and make sure that you try full text. Ya, jadi latihannya tidak hanya sepotong-sepotong, tapi coba kita cari ada practice test, ya, yang memang full, ada 4-4-nya, ada listening, reading, dan seterusnya itu. Nah, kita ambil dalam suatu waktu supaya kita mengalami seperti apa sih rasanya kita tes itu berjam-jam terus-menerus, ya, karena itu juga ada aspek non-teknis, kita rasa lelah, bosan, ya. And if you take the paper-based test, you need to make sure that you are comfortable with writing by hand. Ya, ini terus terang tantangan bagi saya karena saya lebih sering pakai komputer, nulis itu menjadi melelahkan. Nah, ini harus membiasakan diri karena saya pakai paper-based, nah itu harus menulis misalnya di writing section, kita harus nulis minimal 400 kata dalam 1 jam. Itu harus dilatih. Belum lagi tulisan saya kurang bagus gitu, ya, jadi saya harus membiasakan nulisnya agak lambat supaya bisa terbaca. And then check your timing. Ini juga kadang-kadang kita hanyut mengerjakan soal, kita tidak ngeh dengan waktu yang kita habiskan. Okay, and then make sure that you don't leave any questions blank. Ya, you have to answer all questions. Tidak ada sistem minus di IELTS, jadi jangan sampai hilang kesempatannya.
And then you need to understand and follow directions. Ini harus diikuti dengan saklek gitu ya. Jadi kalau misalnya dikatakan write no more than 3 words and or a number, maka jangan tulis panjang-panjang. Jadi maksimal 3 kata ya sudah, jangan tulis panjang lebar. Tidak pernah kita diminta untuk menulis menyalin satu kalimat, itu tidak pernah di dalam IELTS. And then for sure don't be late for the test. Ini tes yang cukup mahal, 200 pound sterling sekitar itu. Dan kalau misalnya terlambat, maka ya hangus. Jadi tidak bisa kita minta di jadwal ulang. Okay. Now these are useful tools and sources that you can use in preparing for IELTS. There are many books and study guides. Pick whatever available for you, whatever affordable for you. There are many free practice on the internet. Ya. Jadi apapun buku yang Anda pakai, mau pakai buku dari British Council, mau dari Longman, dari manapun, yang penting kita pakai, kita kerjakan. Ya, jadi itu yang penting. Ya, jadi jangan hanya dikoleksi tapi tidak dipakai. Kemudian ada free practices. Ini dari IELTS ORG misalnya, ada dari British Council, ya, bisa dipakai. Beberapa nanti materi di sini juga saya ambil dari free practice tersebut. Kemudian juga dictionaries, make sure you get good dictionaries. Silakan mau pakai Oxford, Cambridge, yang lainnya tidak masalah, tapi pastikan kamus yang bagus, yang English ya. Jadi bukan kamus seperti kamus lengkap 1 juta kata, itu kurang tepat untuk kebutuhan kita. And then you need to read a lot, ya, BBC, New York Times. New York Times ini cukup menantang vocabulary-nya dan cukup panjang artikel-artikelnya. And then for listening, you can watch, for example, CNN videos or other videos in English. Lagi-lagi cari yang memang bahasa Inggrisnya yang formal, ya. Okay, and there are mobile apps such as Merriam-Webster Dictionary, ini American English utamanya, tapi tidak masalah. Kemudian juga ada game seperti Elevate yang bisa kita pakai untuk misalnya melatih vocabulary. And then there are other question answering websites that you can use. Okay, now let's look at the sections in IELTS. The first section, listening. We have 40 questions in 30 minutes. Jadi kita punya 40 pertanyaan dalam 30 menit. Dan ada 4 bagian. Ada 4 rekaman. Ya, rekaman pertama itu adalah percakapan 2 orang di lingkungan sosial, jadi sehari-hari. Yang kedua ini monolog, misalnya tour guide yang menjelaskan tentang suatu museum misalnya. Ya. Jadi yang pertama conversation 2 orang, yang kedua itu monolog. Yang ketiga, ini yang settingnya setting kampus atau kelas, ya. Jadi bisa up to 4 people. Jadi bisa misalnya seorang dosen dengan mahasiswa, atau misalnya asisten dosen ya dengan teman-temannya, itu seperti itu. Tapi konteksnya adalah educational or training konteks. Yang keempat ini monolog academic subject. Jadi bisa misalnya bentuk kuliah. Nah ini jadi ada dua konteks, yang everyday social context and educational or academic context. Ini sedikit catatan, sejak 4 Januari 2020 ada perubahan, yaitu in part 1, the example is removed. Jadi kalau yang lama, ketika ada masuk ke listening, untuk part 1 itu ada contoh, jadi ada waktu kita untuk membiasakan diri dengan rekamannya. Nah di per 4 Januari lalu, itu dihilangkan. Jadi ketika kita dengar instruksi, langsung siap untuk tesnya. Jadi sudah bukan contoh. Kemudian juga di rekaman tidak lagi menyebutkan misalnya question 3 on page 4 misalnya, itu enggak lagi, tapi langsung menyebutkan nomor soalnya saja. And then be prepared for different accents. You can listen British accents, Australian, American, jadi bisa beraneka ragam, South of African, ya. Jadi harus siap sedia, beda gaya, beda tempo. Nah ini yang membantu di IELTS adalah questions typically come in order. Jadi kalau misalnya kita dengarkan rekamannya, kita harus sambil memerhatikan lembar soal. Nah pastikan kita keep track, ya. Jadi kita tahu ini lagi ngomongin yang pertanyaan nomor berapa. Nah kalau misalkan kita menjumpai omongan di rekaman itu yang sudah menjawab soal nomor 5, tetapi nomor 4 sudah masih belum kita jawab, kemungkinan kita terlewat. Jadi nomor 4 udah nggak diulang lagi kan, ya. Nah jadi kita harus kenali mana yang terlewat, mana posisi kita, supaya menghindari makin terlewat yang berikut-berikutnya. Oke, jadi
penting untuk taking notes juga. Jadi kita catat ya, misalnya hal-hal penting. Jadi perlu dibiasakan kita multitasking, listening to the recording and taking notes at the same time. Nanti terakhir kita akan punya waktu ya. Jadi ini ada contoh lembar jawaban IELTS seperti ini ya, listening answer sheet ya. Nah ini nanti ada 10 menit di akhir sesi untuk kita memindahkan jawaban dari catatan kita ke lembar ini. Untuk yang paper test, kalau yang computer based langsung di komputer kita masukkan jawabannya. Oke, the task types are varies. Jadi ini yang menarik IELTS dan TOEFL. Kalau TOEFL utamanya ada multiple choice ya, dengan IBT kita klik-klik jawaban. Nah, in IELTS there are different types ya, ada multiple choice, juga ada matching, labeling and completing ya. And make sure that you follow the instructions in each part of the test. Oke, kita lihat contohnya. Ini misalnya untuk part 1, ini menarik ya. Jadi we have a form here, and based on the conversation between the two people, we have to complete this form. Ya, jadi tesnya tuh lebih menarik kalau bagi saya, bervariasi dibandingkan TOEFL. Kalau TOEFL kan kumpulan multiple choice questions. Nah, kalau bisa ada gambar, ada angka, yang ini kita tuliskan sendiri. Ya. Kemudian ini part 1, part 2 for example, ya, ini we have labeling ya. Jadi kita punya denah, kemudian kita diminta untuk melabeli. Nah, perhatikan di sini untuk di IELTS ya, di sini kita mesti 5 questions ya, 5 answers. Nah, pilihannya pasti lebih dari 5. Jadi tidak mungkin kita mengharapkan, pilih yang sisanya saja. Jadi kalau matching ya, misalnya yang kiri ini kita bisa lihat, we have to match, we have to label ya, each one with A, B, or C. Nah, ini yang kita labeli ada 4, labelnya hanya 3. Berarti ada 1 label yang kita pakai 2 kali. Jadi ini termasuk menantangnya IELTS ya, meminimalkan jawaban benar karena tebak-tebakan saja. Oke, part 3 ini menuliskan ya, write no more than 3 words ya, ini pakai kata-kata kita sendiri dengan ketentuan yang ada. Okay. Jadi memang faktor tebak-tebakan di IELTS ini minimal ya, berbeda dengan kalau di TOEFL yang multiple choice itu masih mudah untuk kita bisa menebak jawabannya. Oke, ini part 4 ya, yang monolog. Ada multiple choice juga, A, B, or C. Sorry. Okay. Next section, reading. We have 40 questions in 60 minutes. We have 3 reading passages, ya, 3 bacaan. Cepat lagi ya, Mas Rida. Baik. Jadi ini yang bervariasi juga. Nah, jangan panik. Nih, kita lihat contohnya. Nah, ini contoh passage yang kita lihat di IELTS, cukup panjang. Jadi jangan panik kalau ketemu kalimat yang panjang-panjang, ketemu kata-kata yang aneh. Jangan panik, yaitu bagian dari tesnya. Nah, ini contoh yang menarik, tipenya adalah, kalau kita biasakan true false ya, nah kalau ini 3 pilihan. Jadi bukannya true false, bukan hanya yes no, tapi ada not given. Jadi bisa aja jawabannya adalah bahwa soal itu tidak ada pembahasan di dalam bacaan. Oke, next writing. Ini yang mungkin latihannya agak jarang ya, karena perlu ada orang lain yang memeriksa. Nah, there are 2 tasks, ada 2 tasks, task 1 and task 2. In task 1, we have a graph, a chart, or a table, or a map, and we have to write about illustration at least 150 words. Dan ini dihitung ya, di kata-katanya memang nggak boleh kurang. Kemudian yang kedua, essay untuk suatu topik. Jadi bisa minta opini atau minta tawaran solusi ya, atau agree disagree. Nah, ini minimal 250 kata. Nah, ini keduanya harus selesai dalam 60 menit. Jadi ini pengalaman saya waktu itu, saya agak terlena mengerjakan yang task 1, baru ternyata sudah setengah jam belum mengerjakan yang task 2, jadi harus cek timing sambil mengerjakan. Nah, ini beberapa penilaiannya. Task achievement harus memenuhi permintaan, soalnya harus koheren, ya, harus ada antar kalimat nyambung, antar paragraf terkait ya. Kemudian lexical resource, nah, vocabnya gimana? Jadi kemudian juga grammatical range and accuracy. Jadi kalau kita buat tulisan yang 100% bebas kesalahan, tetapi kata-katanya itu kata-kata yang umum dan strukturnya membosankan, itu nilainya juga tidak akan maksimal. Untuk task 1 jangan berspekulasi, kemudian pastikan kita parafrasekan judulnya. Untuk task 2 jangan khawatir agree disagree di penalti atau dinilai, itu tidak penting, terserah kita, yang penting kita tulisannya
konsisten mendukung posisi kita. Ini contoh task 1, ya. Kita punya grafik. Nah, this is the model answer, ini contoh jawabannya. Jadi 185 words, ya. Di sini contoh jawaban untuk yang tadi. Jadi isinya bukan memindahkan seluruh kata-kata, seluruh angka di sini ke dalam pesan, tetapi kita baca, kita pahami apa informasi penting, lalu kita tuangkan dalam tulisan, at least 150 words. In task 2, for example, here we have a topic, about material possessions and old-fashioned values. Ini kita ditanya, agree or disagree? Terserah kita, mau gimana? Ini contoh jawabannya, 254 words, Oke. Dan di sini kita justru di-encourage, didorong untuk mengungkapkan pengalaman pribadi atau argumen-argumen pendukung lainnya. Oke, the last section speaking, we have 11 to 14 minutes. We have 3 parts. In the first part, we will have questions about ourselves and our family. Jadi ini pertanyaan ringan. Misalnya, what's your favorite place at home? What's your favorite place? Favorite destination and so on gitu ya. Ini untuk supaya relax, sekitar ya mungkin 4 menit. Kemudian in part 2 kita dikasih cari kertas, dikasih topik dan kita dikasih waktu 1 menit untuk menyiapkan diri. Nanti setelah jadi di situ ada apa saja yang harus kita omongkan selama 2 menit, 1 sampai 2 menit ya. Pastikan semua poin yang diminta kita singgung. Oke, kemudian di part 3 akan ada diskusi lebih panjang, dia akan tanya jawab ya, dia bertanya kita menjawab tentang topik di part 2. Oke, nah ini perhatikan kadang-kadang kita orang Indonesia punya kebiasaan tertentu yang salah baca ya, contohnya ini, coba ini bacanya gimana ya? Ini banyak kalau mahasiswa saya bilangnya determine gitu ya, karena ada mine ya, mind ya. Nah ini ternyata kalau kita di kamus ini bukan determine ya. Jadi ternyata determine ya. Nah kemudian ya jadi jarang ini mahasiswa saya yang bisa jawab bacaannya yang benar gitu ya. Kemudian saya juga ada yang mirip tapi beda. Misalnya 2 kata ini ya. Nah ini kita di kamus suka luput melihat tanda penekanan ya. Jadi di sini ada tanda kutip kecil di kamus gitu ya. Pronoun ya. Jadi di suku kata pertama yang ditekankan. Nah, beda dengan yang ini, ya. Kalau ini yang ditekankan yang suku yang kedua, pronouns, ya. Jadi ini yang kalau non native itu susah belajar ini, ya. Makanya penting untuk bagus kalau kita punya native speaker untuk menilai speaking kita. Nah, ini contohnya juga yang saya juga suka jumpai salah ya. Misalnya ini kan academy, ya. Academy. Ya. Nah, kalau ini kan kita mikir sederhananya ini academy, ini academic gitu ya. Nah, ternyata academic ya, penekanannya di suku yang berbeda. Nah, ini kesalahan baca seperti ini bisa membuat bingung interviewer karena dia native speaker. Jadi, ini bisa berpengaruh ke nilai kita. So, and prepare for any topic. Kita bisa, misalnya saya ilmu komputer, bisa saja nanti topiknya ternyata marketing atau apa yang bukan bidang saya. Nah, saya harus siap bidang apapun, harus siap improvisasi. And whatever your answer is, make sure that you don't stop at yes or no. Explain your answer. Jadi jangan sampai ada masa hening gitu ya. Bahkan kalau mikir pun coba ada kata-kata yang keluar seperti orang yang paham bahasa Inggris itu ya. Ya misalnya let me think kata ya seperti itu. Gitu. Oke, sebenarnya apa? Fluency and coherence, kemudian juga kata-kata dan pronunciation. Oke, ini tadi part-part yang tadi, contoh-contoh pertanyaannya. Ini part 2 ini yang kertas diberikan ke kita, apa saja poin-poinnya. Ini yang diskusi ya. Ini contoh pertanyaan yang mungkin diberikan oleh si pewawancara. Oke, that's it for my session. Jadi prinsipnya adalah kita harus meningkatkan kemampuan bahasa Inggris kita. Jadi kalau IELTS dan TOEFL itu kan nanti kita berlatih untuk tipe-tipe soalnya untuk menyesuaikan diri ke tesnya. Tapi yang utamanya adalah kita harus bangun vocabulary kita yang itu nggak bisa instan. Jadi kita harus memang membiasakan banyak baca. Jadi kalau yang suka baca ya ganti bacanya ke bahasa Inggris yang bahasa Inggris akademik ya. Yang tidak suka baca harus suka baca. Jadi tidak harus banyak membaca. Nah, nanti kemampuan tadi listening, speaking itu harus dipakai. Jadi kalau saya dulu pengalaman waktu
SMA saya biasa punya teman yang kami komunikasi bahasa Inggris. Jadi misalnya kami ketemu, kami nulis pesan itu dalam bahasa Inggris sedapat mungkin. Nah ini mungkin tantangannya di kita kadang kita begitu kan teman-teman kita mencemeh gitu ya, misalnya komentar so atau gimana. Nah itu udahlah itu jangan terlalu terganggu dengan yang itu. Jadi kita fokus memang kita belajar karena bahasa harus dipakai, tidak bisa kita hafalkan saja. Itu sih Prof.